Oke, selamat malam ya, guys ya. Kali ini kita akan mengoperasikan infus pump ya, merek Avamed tipe MKR IP05 ya. Nah, tentunya sobat-sobat ya sudah tahu ya apa itu infus pump ya. Infus pump itu adalah alat untuk mengatur tetesan aliran infus pada tubuh pasien ya secara teratur dan menggunakan sesuai anjuran para dokter ya sobat-sobat ya. Nah, kemudian ini adalah bagian alarm. Nah, ini adalah bagian tombol-tombol di infus pump Avamed ya. Nah, ini ada tombol menu, back, terus silent, terus start, stop ya. Kemudian adalah tanda panah ke atas dan ke bawah ini ya, penambahan dan pengurangan ini. Nah, ini adalah bagian angka-angkanya. Terus ini set, pengaturan setting. Terus ini adalah pengaturan tombol bolus. Nah, ini sendiri adalah bagian on off-nya ya, sobat-sobat ya. Oke, kita langsung ke pengaturan aliran cairan infus ya pada tubuh pasien. Nah, ini kita sudah setting di bagian aliran infus ya. Ini dengan FTBI, kecepatan aliran infus ini ya. Ini adalah 499,7 mililiter. Kemudian adalah dalam waktu per jam dan 29 per menit ya. Nah, ini 1000 mili per jam ya. Terus ini kita atur 33 ya detik atau per menit. Ini aliran infusnya nanti akan keluar 0, aliran infusnya ya akan keluar 0,3 mili ya sobat-sobat ya. Nah, kemudian ini adalah bagian, kita lihat dulu di ini adalah bagian menunya. Ini adalah tombol untuk memilih ya, memilih infuset ya. Tinggal kita pakai mau infuset merek Terumo, merek Vibron ya, dan lain-lain ya sobat-sobat ya. Kemudian ini adalah bagian setting alarm nomor 2 ya. Nah, ini bagian setting pengaturan setting bolus. Terus nomor 5 adalah bagian pengaturan obatnya ya. Oke, bagian alarm ini kita ini bagian setting alarm ya. Ini alarm akan bunyi atau occlusion ya. Ini karena ada salah satu udara ya, karena ada udara di selang infusetnya ya. Bisa juga di pemasangan selang infuset ke infus pumpnya ini belum tepat ya di penguncinya ya, dan juga karena disebabkan dari pintu infus pumpnya belum tertutup dengan rapat ya, dan juga bisa di bagian IV line ya, itu karena ada gumpalan darah pada pasien atau bengkok ya pada jarumnya ya. Oleh karena itu harus diperbaiki ya sobat-sobat ya, agar tidak bunyi alarm ya. Nah, oke, kita kembali lagi ya.
kembali lagi. Nah, ini kembali lagi di pengaturan aliran infusnya ya. Nah, ini kita sudah setting ya, pengaturan aliran infus ya, 1000 mili per jam ya. Nah, ini dengan aliran 333 detik per menit. Kemudian yang keluar tadi 0,3 mili ya. Ini diatur dalam waktu 1 jam ya. Nih waktu per jam. Nah, ini per menitnya adalah diatur di 29 menit. Nah, ini pengaturan udah kelihatan di layar monitor ya, ini sobat-sobat ya. Nah, FTBI itu adalah bagian kecepatan aliran cairan infus pada tubuh pasien ya. Kemudian ini adalah bagian time ya, pengaturan waktunya ya. Oke ya, sampai di sini dulu ya sobat-sobat ya, cara menggunakan infus pump ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa jaga kesehatan tentunya. Salam sehat selalu ya sobat-sobat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita coba dulu ya. Kita tes dulu ini pakai. Nah, ini adalah bagian jarumnya ya. Ini sebagai sampel aja, contoh ya. Nah, ini adalah bagian botol NaCl-nya. Nah, ini 500 mili ya. Nah, ini adalah bagian pengaturan aliran cairan infusnya. Ini kalau ke bawah ini kita tutup ya. Kemudian kalau kita ke atas ini kita akan buka aliran cairan infus ya. Paham ya sobat-sobat ya. Oke, terima kasih. Nah, pokoknya sangat simple sekali untuk menggunakan infus pump ya. Nah, itu udah, nanti kalau sudah habis cairan di botolnya nanti akan berhenti sendiri sesuai settingan di layar monitor ya sobat-sobat ya. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya sobat-sobat ya di channel Karyadi Medika ya. Semoga bermanfaat tentunya ya. Dan tentunya jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih ya. Matur, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.